Sementara itu pemirsa, demi mendapatkan bantuan makanan, ratusan warga Bener Meriah Aceh berjalan kaki hingga puluhan kilometer melalui jalur bekas longsor. Warga nekat melalui jalan licin dan terjal lantaran persediaan bahan pokok mereka telah habis. Ratusan warga Bener Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burni Pase dan Seni Antara menuju Lok Sumawe untuk mencari bahan pokok. Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Sumawe. Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. 12 hari pasca bencana, kawasan Karangbaru Aceh Tamiang luluh lantakan diterjang banjir bandang. Dan berikut pemirsa laporan jurnalis iNews Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi dari Aceh Tamiang. Kami sedang berada di Karangbaru di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu, memang terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan salah satu dari kedai dan juga rumah-rumah milik warga yang berada di Karangbaru, Aceh Tamiang, di mana kondisinya saat ini sudah rata dengan tanah. Tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan oleh warga ketika banjir bandang tersebut terjadi, karena memang banjir bandang ini terjadi begitu cepat sehingga warga ini tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa untuk kondisinya ini memang sudah sangat parah sekali di lokasi kami, karena memang tidak hanya merobohkan rumah-rumah milik warga, namun juga turut menghanyutkan mobil ataupun juga kendaraan milik warga yang terlihat di layar televisi Anda, yang bahkan kondisinya ini ada tiga mobil yang kondisinya ini sudah rusak parah, karena memang banjir tersebut, mobil-mobil ini terbawa arus oleh banjir yang untuk dari warga sendiri ini juga turut mengalami kerugian yang cukup tinggi. Karena memang banjir ini yang biasanya di wilayah Aceh Tamiang tidak terkena banjir, namun banjir kemarin ini bahkan hampir meluluh lantakan di Aceh Tamiang ini, yang bahkan kondisinya tidak hanya dari mobil ini saja, namun juga kalau kita lihat ke arah sana, ini kondisinya sudah ada salah satu bangkai mobil yang sudah dalam posisi terbalik. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir bandang yang menerjang di Aceh Tamiang. Dan memang kalau kita lihat juga di salah satu tembok begitu di bangunan tersebut sudah ada batas ketinggian banjir. Bisa kita bayangkan, kita pun dari orang-orang tentunya juga akan tenggelam jika kita melihat dari ketinggian banjir tersebut. Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa di tempat kami melaporkan, ini ketinggian banjir mulai dari 2 meter sampai 3 meter. Padahal kondisinya saat ini kami sedang berada di jalur utama di Aceh Tamiang. Bisa kita bayangkan bagaimana dari masyarakat sendiri yang bahkan untuk pusat kotanya saja ini banjirnya mencapai 2-3 meter. Bisa kita bayangkan di pelosok-pelosok yang bahkan ketinggian banjir ini bisa mencapai 7 meter. Pemirsa, 4 ekor gajah dikerahkan untuk membantu pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidi Jaya, Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit.
Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami, pemirsa alias Komeng, menghibur para pengungsi korban banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Dari PMI Palang Merah Indonesia, bukan pelawak. Pelawak sekaligus anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng turun langsung ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Sebagai pelawak, Komeng juga menghibur warga di pengungsian dan membuat permainan berhadiah untuk anak-anak. Situasinya sudah seperti ini. Ya, tapi pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membantu para pengungsi. Kita juga dari PMI juga terus. Dan mungkin rancangan PMI kan dari awal sampai akhir biasanya. Di awal bencana sampai selesai, dari rumah roboh sampai tenda, sampai semi permanen, sampai permanen. Biasanya kita kan begitu, Pak ya. Banjir bandang di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Sementara itu banyak warga mengalami trauma mendalam. Kehadiran relawan di Pusat Pemulihan Psikososial meringankan duka para korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akses jalan terputus total pasca banjir bandang. Warga desa Sikundo, Aceh Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras hingga melewati tebing terjal. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Terancam dicopot dari jabatannya karena pergi umroh saat bencana, Bupati Aceh Selatan minta maaf. Informasi saat lagi, tetaplah di iNews Siang.